Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Di antara permasalahan yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat setiap kali datangnya bulan suci Ramadan adalah tentang perbedaan jumlah rakaat salat tarawih. Sebagian ada yang mengatakan bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Ada pula yang mengatakan jumlah rakaat salat tarawih itu adalah 8 rakaat. Tak jarang perbedaan pendapat ini berujung pada saling menyesatkan, saling membid'ahkan yang akhirnya membuat umat terpecah belah dan berujung pada terputusnya tali silaturahmi. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang klasik, bukan permasalahan yang baru. Perbedaan pendapat para ulama mengenai jumlah rakaat salat tarawih sudah ada sejak dulu. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan dalam masalah ini terdapat hingga 20 perbedaan pendapat tentang berapakah jumlah rakaat salat tarawih tersebut. Ada yang membatasi bahwa salat tarawih hanya boleh dilaksanakan 20 rakaat, ada pula yang mengatakan hanya 8 rakaat, ada pula yang tidak membatasi berapa jumlah rakaat salat tarawih tersebut. Akar dari permasalahan ini sebenarnya kembali kepada tidak adanya dalil yang sharih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan secara gamblang tentang berapa jumlah rakaat salat tarawih yang harus dilaksanakan. Rasulullah SAW hanya menganjurkan umatnya untuk melaksanakan qiyam Ramadan pada malam-malam bulan suci Ramadan. Sebagaimana beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Pada awalnya pada masa Rasulullah istilah tarawih ini sendiri belum ada, Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Istilah ini muncul belakangan, Pada masa Rasulullah, salat tarawih dikenal dengan salat qiyam Ramadan. Pada awalnya beliau melaksanakan salat ini secara berjamaah bersama para sahabat di masjid, 1-2 malam. Kemudian untuk malam-malam selanjutnya beliau melaksanakannya di rumah, sehingga para sahabat ketika itu sudah berkumpul di masjid menunggu Rasulullah, akan tetapi Rasulullah tidak keluar. Rasulullah bersabda, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum fama mana'ani minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum." Rasulullah tidak melanjutkan salat qiyam Ramadan tersebut secara berjamaah bersama para sahabat di masjid karena beliau khawatir nantinya salat ini akan diwajibkan ke atas umatnya. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa hukum salat tarawih ini adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melihat kembali kepada pendapat para ulama, maka kita dapati di dalam kitab-kitab fikih, jumhur ulama dari mazhab yang 4 berpendapat bahwa jumlah rakaat salat tarawih yang paling afdal adalah 20 rakaat. Bahkan Imam Malik sendiri berpendapat, khusus untuk ahli Madinah, mereka boleh melaksanakan salat tarawih sebanyak 36 rakaat. Mengapa? Untuk mengimbangi pahalanya ahli Mekah yang mereka melakukan tawaf setiap kali beristirahat dari salat tarawih, yang mana mereka melaksanakan sebanyak 20. Sebenarnya dari sini kita bisa mengambil dan menarik kesimpulan bahwa salat tarawih itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Hanya saja istilah atau penamaan tarawih ini sudah menjadi istilah yang baku di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Ketika disebutkan tarawih, maka ini maksudnya adalah salat qiyam Ramadan yang dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Mengapa salat tarawih kemudian dinamakan tarawih? Mengapa salat qiyam Ramadan ini dinamakan tarawih? Maka kita akan mendapati jawaban
Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, yang beliau berkata, "Innama summiyatis salatu fil jama'ati fi Ramadhana fi layali Ramadhana at-tarawih li'annahum awwala majtama'u 'alayha kanu yastarihuna baina kulli taslimataini." Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Kanu yastarihuna baina kulli taslimataini. Para sahabat dulu ketika mereka sepakat untuk mendirikan solat tarawih ini secara berjamaah pada masa Khalifah Umar, mereka beristirahat setiap selesai 2 kali salam, setiap 4 rakaat. Mereka beristirahat. Ya. Sehingga ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwa solat qiyam Ramadan yang dilaksanakan sebanyak 8 rakaat ini kurang tepat jika kita namakan dengan salat tarawih. Kenapa? Karena jika salat yang kita laksanakan sebanyak 8 rakaat tersebut kita namakan tarawih, ini tidak sejalan dengan kaidah bahasa. Tarawih itu sendiri artinya adalah istirahat. Tarawih adalah kata jamak, ya, dari kata tarwihah. Tarwihatun, tarwihatani, tarawih. Ya, jamak istirahat. Tarawih artinya banyak istirahat. Sehingga jika salat yang 8 rakaat kemudian kita beristirahat setiap 4 rakaat, istirahat yang terkumpul hanya 2 istirahat. Sehingga seharusnya salat qiyam Ramadan yang kita laksanakan sebanyak 8 rakaat kita beri nama dengan salatut tarwihataini, bukan salatut tarawih. Kenapa? Karena istirahatnya belum berkumpul sehingga menjadi jamak, belum mencapai jumlah yang banyak. Sedangkan jika kita laksanakan salat tarawih ini sebanyak 20 rakaat, sudah sesuai dengan kaidah bahasa. Mengapa? Karena istirahat yang terkumpul pada salat tarawih yang dilaksanakan sebanyak 20 rakaat, istirahatnya ini terkumpul sebanyak 5 istirahat. Ya. Nah, maka dari itu sebenarnya tidak menjadi masalah apakah kita ingin salat 20 rakaat atau 8 rakaat. Semuanya termasuk ke dalam qiyam Ramadan. Semuanya maqbulun wa ma'jurun insyaallah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan. Ya. Di antara cara kita mendirikan malam Ramadan dengan melakukan salat qiyam Ramadan atau salat tarawih yang sudah diistilahkan oleh para ulama. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika sebagian orang menganggap salat tarawih itu yang benar atau yang paling afdal, yang sesuai sunnah Nabi adalah salat yang dilaksanakan 8 rakaat. Sedangkan selebih daripada itu adalah bid'ah atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mereka berhujjah dengan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wa fi ghairihi ala 11 raka'atan. Mereka berhujjah dengan dalil ini. Dari segi sanad, dalil hadis ini memang hadis sahih, ya. Tidak dipertentangkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Akan tetapi jika kita pahami bahwa hadis ini menjadi dalil akan jumlah rakaat salat tarawih, maka ini tidak benar. Mengapa? Karena jelas disebutkan di dalam hadis, ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wa fi ghairihi." Fi Ramadhan wa fi ghairihi. Sedangkan maklum, ya, kita mengetahui bahwa salat tarawih atau salat qiyam Ramadan ini di antara kekhususan, di antara ibadah yang hanya dikhususkan pada bulan suci Ramadan. Tidak bisa dilaksanakan di luar Ramadan. Kita tidak bisa melaksanakan salat tarawih pada bulan Sya'ban, bulan Muharram dan bulan-bulan lainnya. Karena salat tarawih ini khusus untuk bulan Ramadan. Sedangkan Sayyidah Aisyah mengatakan, "Makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi." Sehingga bisa kita pahami bahwa hadis ini mahmulun 'alal witri. Ya, hadis ini adalah dalil akan jumlah rakaat salat witir. Mengapa? Karena salat witir bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Sehingga dalil ini tertolak apabila ingin kita jadikan sebagai hujjah bahwa salat tarawih itu yang benar dan sesuai dengan sunnah Nabi adalah 8 rakaat, sedangkan yang di atasnya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Lantas apakah kemudian orang-orang yang melaksanakan salat tarawih atau qiyam Ramadan sebanyak 8 rakaat ini tidak sah? Jawabannya tentu saja sah.
ya, tidak ada iskal. Seperti yang sudah kita jelaskan, salat tarawih bisa dilaksanakan dengan jumlah rakaat yang tanpa batas. Ini pendapat sebagian para ulama. Akan tetapi jumhur ulama seperti yang sudah kita katakan tadi, mereka berpendapat bahwa jumlahnya itu 20 rakaat. Pada akhirnya yang ingin kita sampaikan, ya, marilah sama-sama kita mengikat kembali silaturahmi kita, ya. Kita rapatkan kembali saf kita, jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai silaturahmi kita terputus hanya gara-gara masalah rakaat ini. Yang ingin melaksanakan salat qiyam Ramadan, ya, sebanyak 8 rakaat, ahlan wa sahlan. Yang ingin melaksanakan sebanyak 20 rakaat, fabiha wa ni'mah. Bahkan jika ingin menambah lebih dari itu, tidak masalah. Ya, moga-moga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Rasulullah sabdakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Hadza minni wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.